Allah jamaah. Ini cerita Khalid ibn Umar al-Adawi, salah satu tabi'in senior. Bagaimana dia menyaksikan khutbah yang disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi yang bernama Utbah ibn Ghazwan. Utbah bin Ghazwan adalah salah satu sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Dia juga pernah hijrah ke Habasyah. Kemudian dia hijrah ke kota Madinah. Lalu dia mengikuti peperangan-peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW sampai Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia. Utbah bin Ghazwan, dia benar-benar melewatin semua fase sampai meninggalnya Nabi SAW, sampai Allah bentangkan dunia ini kepada para sahabat. Ketika itu dia adalah gubernur untuk kota Basrah yang ada di Irak. Kota Basrah ini adalah kota baru, kota yang dibangun oleh umat Islam. Pada tahun ke-17 dari hijrahnya Nabi SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membangun kota. Dan tahun ke-18 kota ini dihuni. Gimana bangun kota? Kayak sekarang ya, kita ngelihat kadang-kala ada satu daerah, kayak di Bandung itu ada kota baru. Memang dibentuk kota itu, nggak ada manusia dulunya di sana. Tapi lokasinya layak untuk menjadi tempat tinggal. Maka dibikin jalannya, dibikin aliran airnya, dibikin rumah-rumahnya, dibikin pasarnya. Maka dikatakan kota Basra ini kota yang tidak ada kesyirikan di sana. Karena memang kota yang baru ada setelah Islam, bahkan umat Islam lah yang membangun kota tersebut. Ahibati fillah, Utbah bin Ghazwan melihat kehidupan manusia berubah. Sebagian di antara mereka mungkin sibuk mengumpulkan harta, menikmatin kemewahan dunia ini. Maka perlu mereka dikasih nasihat. Maka setelah Utbah bin Ghazwan memuji Allah, menyanjung Allah, dia mengatakan amma ba'd. Maka sesungguhnya dunia sudah mengumumkan, sudah memperingatkan, dia sudah mengumumkan dia akan pergi loh. Seakan-akan kalau ada kapal laut tuh ada waktu berangkatnya. Biasanya sebelum berangkat itu diumumkan. Atau jangan kapal laut, kita jarang naik kapal laut. Pesawat, yang suka naik pesawat, kereta api. Ada pengumuman. Diumumkan kepada mereka, sebentar lagi keretanya akan berangkat loh. Maka segera naik, agar tidak ketinggalan. Maka Utbah bin Ghazwan mengatakan, dunia ini mengumumkan kepergian dia. Dia mau berangkat. Ya, yang tersisa, berapa banyak yang tersisa? Disebutkan illa subabatun ka subabatil ina yatasabbuha sahibuha. Mungkin di sini terjemahkan yang tersisa seperti sisa air di bejana yang sudah dituangkan oleh pemiliknya. Anda baca di syarahnya, mungkin terjemahan yang lebih tepat. Biasanya kalau ada minuman yang agak lengket atau teh lah, orang kan biasanya nuangin pakai teko ya, teh. Kadang-kala tersisa, ada sisanya. Biasanya orang nuanginnya itu ya tinggal dikit lagi udah, entar lagi habis sudah. Seperti itu kondisi. Yang tersisa itu seperti sisa air atau teh di teko itu yang tinggal beberapa tetes lagi, kemudian dia akan habis. Lalu
Utbah mengatakan, kalian bakal pindah. Iya. Mungkin Ana di studio ini, Ana melihat ada banyak aksesoris yang menghiasi. Ada AC yang mendinginkan. Ada kawan-kawan yang menemani. Tapi sebentar lagi kita akan pindah meninggalkan semua itu. Pindah kemana? Pindah ke negeri yang tidak ada kata balik ke sini. Pindah kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Maka Utbah mengingatkan, pindahlah kalian dengan membawa yang terbaik yang ada pada sisi kalian. Bawa ke sana gitu. Jangan ditinggal di sini. Seakan-akan Utbah mengatakan, kalian ini mau pindah nih, barang-barang bawa gitu loh, jangan ditinggal di sini. Kenapa? Kalian nggak bakal balik ke sini. Kira-kira apa yang akan dilakukan orang tersebut? Tatkala rumahnya akan digusur, dikatakan bentar lagi atau besok rumahmu akan digusur. Engkau pindah. Ada tempatnya, ada dikasih tempat yang lebih bagus, terserah engkau. Ada yang lebih bagus, ada yang biasa-biasa aja, ada yang buruk. Lalu dikatakan bawa semuanya. Di sana nggak ada apa-apa kecuali yang antum bawa dari sini. Maka orang itu jendelanya akan dia buka. Jendelanya. Bukan jendela, apa? Kusennya dia bongkar. Kursi-kursi, panci dibawa semuanya. Kenapa? Kita bakal balik, mau ditinggal rumah ini gitu. Bawa yang terbaik. Bawa yang terbaik. Kalau mungkin sesuatu yang memang nggak bisa dibawa, ya udah mau gimana. Tapi selama kau bisa membawa yang terbaik, bawalah. Karena kalian akan pindah. Lalu Utbah menyebutkan cerita Nabi SAW tentang neraka. Ini tempat kembalinya dua. Ada surga dan neraka. Dikabarkan kepada kami bahwa batu itu dilemparkan dari mulutnya atau dari pinggirannya neraka. Kita tahu neraka itu ada di bawah, dalam sekali. Akan ada sirat yang melintas di atas neraka jahanam. Batu itu dilemparkan, jemaah. Tahun pertama nggak sampai, belum sampai ke dasarnya. Udah 2 tahun nggak nyampe. 10 tahun batu itu masih melayang, belum nyampe. 20 tahun kemudian batu itu belum nyampe. 30 tahun nggak nyampe batu itu. Seberapa dalam neraka ini? Dilemparkan terus setelah 70 tahun. Baru terdengar batu itu sampai ke dasarnya. Bumi ini kalau dilobangin, lalu ditembus ya maaf. Bumi ini ditembus. Dibikin lobang sehingga tembus kepada bumi yang selanjutnya. Kira-kira berapa lama dilemparkan batu akan sampai ke dasar? Mungkin gak lama. Utbah ingin menggambarkan betapa dahsyatnya neraka yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Agar orang-orang takut dan bersiap-siap. Dan nanti neraka jahanam yang dalamnya seperti itu, kelak akan penuh dengan pelaku-pelaku dosa. Bagaimana Allah menanyakan kepada neraka, Halim talati, apakah engkau sudah penuh? Allah bertanya kepada neraka. Apa kata neraka? Hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan ya Allah? Aku masih bisa ya Allah. Na'udzubillahi minan nar. Kemudian Utbah menyampaikan hadis Nabi SAW juga. Berkaitan dengan lebarnya pintu surga.
bahwasanya di antara dua daun pintu surga itu perjalanan 40 tahun. Dan kelak akan datang suatu hari di mana pintu itu penuh dengan manusia yang masuk surga berdesak-desakan. Ini yang disebut al-khauf war-raja. Kalian takut, tapi kalian juga berharap untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Jangan putus asa. Walaupun neraka itu besar dan dalam, tapi kesempatan untuk masuk surga juga tetap ada buat hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Disinilah kemudian dia cerita bagaimana kondisi hidup dia bersama Nabi SAW. Beliau adalah orang ke-7. Cuma ada 7 orang. Di awal-awal Islam. Malana ta'am. Nggak ada makanan buat kita. Entah apakah ini pada masa tatkala diboikot sama orang-orang musyrikin. Selama 3 tahun. Sampai kata Utbah, nggak ada makanan kecuali daunnya pohon. Daun. Sampai luka. Pinggir-pinggir bibirnya ini terluka. Karena makan daun-daunan. Kalau kambing makan daun-daunan, kadang-kala daun itu ada yang tajam ya, sisinya. Tapi dia memang disiapkan untuk makan itu. Tapi manusia makan daun-daun. Lalu cerita Utbah, ini kondisi makanan. Bagaimana pakaian? Bagaimana pakaian para sahabat pada waktu itu? Kata Utbah, ada 1 kain. Burda itu 1 lembar kain. Aku sobek jadi 2. Yang separuhnya dipakai Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik. Yang satunya itu pakai jadi sarung. Pundaknya nggak pakai apa-apa. Hanya sarung, iya. Jangan berpikir pakai baju ya. Sekarang pakai baju orang Masya Allah. Kalau Anda melihat pagi pakai baju warna merah, sore pakai warna hijau, malam pakai baju warna hitam, besoknya ganti lagi, bahkan lemarinya penuh. Nih para sahabat Nabi pada awal Islam itu mereka hanya pakai sarung. Dan itu sebenarnya bukan sarung. Yang dipakai terpaksa untuk menutupi aurat mereka. Nah. Lalu Utbah bin Ghazwan mengatakan sekarang kondisinya berubah. Tidak ada satupun dari sahabat yang disebutkan 7 bersama Nabi SAW itu. Kecuali ya sudah menjadi gubernur. Menjadi orang besar. Kehidupan mereka sudah berubah. Mereka dihargain orang, dihormatin orang. Kalau dulu ditindas sama orang-orang musyrikin. Bahkan bagaimana mereka harus hijrah meninggalkan Mekah. Bagaimana Utbah bin Ghazwan berangkat menuju ke Habasyah. Meninggalkan kota Mekah demi menjaga agamanya. Lalu Utbah mengatakan, aku berlindung kepada Allah. An akuna fi nafsi aziman. Merasa besar di diriku sendiri. Tapi di sisi Allah kecil. Tidak sedikit orang-orang di muka bumi ini yang kita melihatnya wallahu alam bisawab, dia dihormatin oleh manusia. Media-media selalu memblow up dia. Berita-berita tentang dirinya jangan ditanya. Pengikutnya juga banyak. Followernya jutaan, jangan ditanya. Tapi bisa jadi dia kecil di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada amalan dia yang diangkat kepada Allah. Nggak ada tasbih dia. Nggak ada tahmid dia. Nggak ada takbir dia. Nggak ada tahlil dia. Karena memang yang dia inginkan merasa besar di hadapan manusia. Banyak fansnya. Banyak yang mengikuti dia. Sampai negara pun menghormatin orang-orang tertentu jemaah. Maka hati-hati. Utbah mengingatkan kita. Jangan sampai engkau sok besar.
merasa besar, merasa telah berbuat ini itu, dan di sisi Allah engkau kecil. Ini ada pesan indah dari Utbah bin Ghazwan agar kita dalam kehidupan ini membawa yang terindah untuk dibawa pindah ke negeri yang selanjutnya. Jangan tertipu dengan kemewahan dunia ini. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan.